Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Markisah dimanapun berada, alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Di lereng bukit yang dipenuhi hutan lebat dan udara sejuk, Mbah Gotris bersama cucunya Fitri tinggal di sebuah gubuk tua yang terbuat dari anyaman bambu, sambil mengandalkan sebidang sawah mandul yang telah bertahun-tahun tidak menghasilkan tanaman dengan baik karena kondisi tanahnya yang kering dan penuh bebatuan. Setiap pagi, Mbah Gotris mengantar Fitri ke sekolah dengan sepeda tua yang rodanya sering bocor. Sementara Fitri duduk di kursi belakang sambil memeluk tasnya yang terbuat dari kain usang, mencoba menahan hembusan angin yang cukup dingin. Fitri, yang masih duduk di bangku SD, selalu menatap bukit hijau di kejauhan. Ia berbisik kepada Mbah Gotris bahwa suatu hari nanti ia ingin menanam bunga di sawah itu, meskipun sejauh ini tidak pernah ada tanaman yang bertahan hidup lebih dari 5 hari. Setelah mengantar Fitri, Mbah Gotris sering duduk di tepi jalan sambil mengusap keringat di dahinya, mengamati anak-anak sekolah yang berlalu lalang dan penjual keliling lain yang terlihat lebih laku dibanding dirinya. Meski demikian, Mbah Gotris tetap bersyukur karena masih bisa menafkahi Fitri dengan penghasilannya yang sedikit dari mencari kayu bakar dan membantu tetangga membawa barang-barang ke pasar setiap pekan. Dalam kesulitan hidup itu, Mbah Gotris selalu mengajarkan Fitri untuk rajin sholat dan berdoa, dan ia sering berkata, "Nah, jangan pernah putus asa, karena Allah akan selalu menolong orang-orang yang bersabar," sambil menatap mata cucunya dengan penuh harap. Setiap kali mereka kembali dari sawah, Fitri melihat tanaman-tanaman kerdil yang tumbuh sebentar kemudian mati, yang memperlihatkan betapa kerasnya perjuangan Mbah Gotris untuk sekadar membudidayakan sayuran demi makan sehari-hari. Kondisi sawah yang tandus itu semakin memprihatinkan karena sungai terdekat pun mulai surut, sehingga air yang dulunya melimpah kini hanya mengalir tipis di sela-sela batu, memaksa Mbah Gotris untuk menggali sumur dangkal di pinggir sawah. Di malam hari, ketika Fitri sudah terlelap, Mbah Gotris suka merenung di beranda gubuk, menatap kerlip bintang di langit sambil bertanya-tanya, apakah masih ada keajaiban yang akan mengubah nasib mereka di kemudian hari. Dengan segala keterbatasan yang mereka hadapi, Mbah Gotris tetap berusaha menjaga senyum di wajahnya setiap pagi, karena ia yakin bahwa di balik ujian yang mereka lalui, Allah menyiapkan rencana yang lebih besar dan lebih indah. Suatu pagi saat menjemput Fitri di sekolah, Mbah Gotris melihat beberapa orang penjual kaki lima yang menjajakan telur gulung, cilor, dan gorengan lain, sehingga timbul gagasan di benaknya untuk mencoba usaha yang sama. Ia pun memberanikan diri menjual kambing satu-satunya demi membeli sekardus telur, sebotol minyak goreng, tepung bumbu, dan membangun sebuah gerobak kecil yang bisa diikat di sepeda tuanya agar ia dapat berjualan di halaman depan sekolah. "Mbah, apakah benar kita akan menjual telur gulung?" tanya Fitri dengan mata berbinar. Dan Mbah Gotris menjawab dengan suara mantap, "Iya Nek, kita coba, siapa tahu bisa laku keras seperti penjual lainnya." Dengan penuh semangat, Mbah Gotris menyiapkan segala bumbu di rumahnya yang sederhana, mencampur telur dengan sedikit garam dan merica, lalu membuat tusuk bambu kecil-kecil untuk menggulung telur saat digoreng. Di hari pertama berjualan, telur gulung Mbah Gotris ternyata laris manis. Ia sampai kewalahan dan harus pulang 2 kali untuk mengambil stok telur tambahan yang disimpan di rumah. Fitri yang sepulang sekolah membantu kakeknya ikut girang melihat antrean anak-anak, bahkan beberapa guru pun turut membeli untuk mencicipi telur gulung buatan Mbah Gotris. Keringat mengucur di dahinya karena harus berdiri lama di depan wajan panas, namun kegembiraannya tidak terbendung saat ia menghitung uang hasil penjualan yang melebihi perkiraan. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama, karena beberapa hari kemudian penjualan Mbah Gotris menurun drastis, sehingga telur-telur yang dibeli dalam jumlah besar justru menumpuk dan terancam busuk. Mbah Gotris merasa bingung. Ia tidak mengerti kenapa para murid yang sebelumnya antusias kini jarang sekali mampir ke gerobaknya, padahal rasa telur gulungnya tidak berubah. Di tengah kegalauan itu, Fitri berusaha menghibur kakeknya dengan berkata, "Mbah, mungkin ada jalannya nanti, jangan menyerah, kita berusaha dan berdoa saja." Saat menunggu di area sekolah, Mbah Gotris tidak sengaja mendengar perbincangan seorang guru yang memperingatkan murid-murid agar menghindari jajan di luar pagar, karena dianggap kotor dan kurang higienis, membuatnya paham alasan dagangannya semakin sepi. Perkataan guru tersebut menikam hati Mbah Gotris, sebab ia sadar bahwa kebanyakan anak-anak akan patuh pada nasihat itu,
Terlebih para orang tua pun biasanya khawatir jika jajanan di pinggir jalan tidak terjamin kebersihannya. Hujan rintik-rintik turun ketika Mbah Gotris merapikan gerobaknya, menunggu pembeli yang tak kunjung datang, sementara Fitri mengawasinya dengan tatapan iba dari kejauhan. Usai menutup dagangan, Mbah Gotris berniat singgah sejenak di musola sekolah untuk menunaikan sholat duha, meski hatinya masih diliputi kesedihan dan rasa putus asa. Di dalam musola yang sepi, ia merapatkan sajadah, lalu menunaikan sholat duha dengan penuh harap, memohon agar Allah memberikan jalan keluar atas masalah yang menimpanya. Seusai salam, ia menundukkan kepala cukup lama, berzikir dan berzikir memohon pertolongan, sementara matanya terpejam seakan ingin menahan linangan air mata. Ya Allah, Engkau maha mengetahui keadaan hambamu ini, mudahkanlah jalanku atau berilah aku kekuatan untuk terus berusaha, lirihnya dalam doa panjang yang hanya didengar oleh dinding musola yang sunyi. Selepas itu, Mbah Gotris keluar dengan langkah gontai sambil membawa gerobak yang sudah kosong melompong, disertai perasaan gamang tentang apa yang harus ia lakukan dengan sisa stok telur yang masih banyak. Fitri menghampirinya dan berkata pelan, "Mbah, jangan sedih, masih ada jalan lain kan?" Dan Mbah Gotris hanya mengangguk kecil, lalu mengusap kepala cucunya dengan lemah lembut. Malamnya, setelah kembali ke rumah, Mbah Gotris menggelar sajadah sekali lagi, bersujud dan meminta petunjuk agar Allah berkenan menolongnya di tengah kebuntuan tersebut. Dengan perasaan lelah yang berat, Mbah Gotris memutuskan untuk beristirahat di gubuk di pinggir sawah, karena ia ingin mencari udara segar dan menenangkan pikiran dari segala masalah yang menimpanya. Angin malam berembus dingin, membuat suara gesekan daun bambu dan ilalang di sekitar gubuk terdengar seperti bisikan pelan, menambah suasana sunyi yang membungkus malam. Dalam tidur yang gelisah, Mbah Gotris bermimpi bertemu sosok berjubah putih yang berujar, "Tanamlah, maka kamu akan memanen," seolah menegaskan keharusan untuk berusaha lebih keras meskipun terlihat mustahil. Terbangun mendadak dengan keringat dingin, Mbah Gotris duduk termangu sambil merenung betapa seringnya ia mencoba menanam berbagai bibit, namun semuanya berakhir mati setelah 5 hari. Rasa jengkel bercampur penasaran mengusik hatinya, karena pesan dalam mimpi itu seolah tak mau hilang dari benaknya, menghantui pikirannya sepanjang sisa malam. "Kalau memang tanam, ya tanam apa?" gerutunya lirih, disambut bunyi jangkrik yang tak henti-henti bersahut-sahutan di sekeliling gubuk. Meski demikian, ia tak menyangkal bahwa mimpi tersebut terasa begitu nyata, seolah ada kekuatan yang memintanya melakukan sesuatu di luar nalar. Fitri, yang menyusul ke gubuk untuk membawakan selimut, menemukan kakeknya sedang termenung, lalu bertanya, "Mbah, kenapa tampak gelisah?" Mbah Gotris hanya menghela napas panjang, kemudian menjawab singkat, "Mbah tadi mimpi aneh, tapi belum tahu harus apa," sambil memejamkan mata mencoba menenangkan diri. Malam itu berlalu dengan lambat, dan di ujung subuh, Mbah Gotris kembali ke rumah bersama Fitri, membawa teka-teki baru yang menunggu untuk dipecahkan. Setelah teringat stok telur yang melimpah dan mulai mendekati masa kedaluarsa, Mbah Gotris memutuskan untuk melakukan hal yang tidak biasa, yaitu menanam telur di sawahnya yang tandus. Ia menggali lubang-lubang kecil di beberapa petak sawah, lalu meletakkan setiap butir telur dengan hati-hati, menutupnya dengan tanah tipis dan berdoa semoga ada keajaiban yang muncul. Ketika seorang tetangga lewat dan melihatnya, pria itu tertawa terbahak-bahak sambil berseru, "Mbah Gotris, apa sampean sudah gila? Mana mungkin telur bisa tumbuh?" Namun Mbah Gotris hanya diam dan melanjutkan pekerjaannya. Fitri yang kebetulan membantu kakeknya, memandangi telurnya satu persatu sebelum ditutup tanah, sambil berbisik, "Ya Allah, kalau ini memang jalanmu, tolong bantu Mbah." Lalu ia melanjutkan menggali lubang berikutnya. Selama beberapa hari, Mbah Gotris terus menanami telur di berbagai sudut sawah, menganggapnya sebagai jawaban atas mimpi yang memberitahukan untuk menanam apa saja. Perilaku aneh Mbah Gotris kian menjadi bahan cemoohan orang-orang desa, yang menganggapnya buang-buang waktu dan telur, sementara Mbah Gotris berusaha bertahan dari pandangan sinis mereka. "Lihat itu, kakek Fitri menanam telur, mungkin besok dia akan menanam panci," ejek beberapa anak muda di warung kopi pinggir jalan, memicu senyum kecut Mbah Gotris saat kebetulan melewati mereka. Meski demikian, ia tidak memperdulikan omongan orang, karena baginya kehendak Allah bisa datang lewat cara apa saja, dan ia memilih untuk terus berikhtiar. Setiap pagi, ia memeriksa lokasi penanaman telur, memastikan tidak ada hewan liar yang menggali dan mencuri, sambil menaruh harapan agar tanah yang semula tandus berubah menjadi subur. Dalam hati, Mbah Gotris selalu terngiang pesan mimpi itu, dan meski tampak mustahil, ia menolak menyerah, karena baginya,
mencoba hal baru lebih baik daripada dia menunggu keajaiban tanpa usaha. Hari-hari berlalu, dan jumlah telur yang ditanam semakin banyak, sehingga memancing rasa penasaran beberapa warga yang memandangnya dengan tatapan merendahkan dan berkomentar pedas. Suatu malam, Mbah Gotris mendengar langkah-langkah mencurigakan di sekitar sawah, dan ketika ia menyalakan lampu senter, tampak beberapa orang berusaha mencuri telur yang baru ditanam. "Hei, jangan maling, itu bukan milik kalian," teriak Mbah Gotris, tetapi para pencuri melarikan diri ke arah hutan, meninggalkan lubang-lubang tergali dan beberapa telur berserakan di pematang sawah. Keesokan paginya, Mbah Gotris menemukan telur-telur yang berserakan di rerumputan, beberapa di antaranya retak, sementara yang lain lenyap entah diambil siapa, meninggalkan rasa perih di hatinya. Fitri yang datang membantu membersihkan berkata, "Mbah, biar Fitri bantu rapikan telur-telur yang masih utuh." Dan Mbah Gotris mengangguk sedih, menyadari kerugian yang sudah tak terhindarkan. Meski begitu, ia tetap bersikeras melanjutkan rencana anehnya, karena menurutnya telur-telur itu tak lagi sekadar bahan makanan, melainkan simbol harapannya akan tanah subur yang dirindukannya. Hinaan makin menjadi-jadi, bahkan seorang tetangga mengejek, "Dasar tak waras, telur disuruh tumbuh, lebih baik minta bantuan dukun saja." Namun Mbah Gotris hanya mengangguk dan tersenyum tipis, berusaha tidak terpancing. Ia memutuskan untuk bermalam di gubuk sawah demi menjaga tanamannya, meski harus bergelut dengan dinginnya angin malam dan kegelapan yang mencekam. Terkadang ia mendengar lolongan anjing hutan atau suara hewan liar, membuatnya tak bisa tidur nyenyak, tetapi tekadnya sudah bulat untuk melindungi telur-telur itu. Dengan seiring waktu, rasa kesal dan putus asa bercampur dalam dirinya, namun ia terus memohon kepada Allah, meyakini bahwa kesabaran akan membuahkan hasil di waktu yang tepat. Pagi itu, ketika Mbah Gotris menyingkirkan dedaunan kering dari permukaan tanah, ia terkejut melihat sebuah tunas hijau mungil mencuat dari tempat sebutir telur ditanam, menandakan kehidupan yang tak terduga. Fitri memanggil dari kejauhan, "Mbah, di sini juga ada," sambil menunjuk tunas kecil lain yang tumbuh di sela-sela retakan tanah sawah, menciptakan pemandangan aneh namun memberi semangat baru. Penduduk desa yang kebetulan lewat pun melihat kejadian itu. Beberapa dari mereka menggosok-gosok mata seolah tak percaya bahwa tanah tandus itu bisa menumbuhkan sesuatu. "Aneh sekali, tanaman apa ini?" tanya seorang ibu, sementara Mbah Gotris menjawab dengan suara tertahan, "Entahlah Bu, mungkin dari telur yang saya tanam," sambil menatap kagum tunas hijau tersebut. Perlahan-lahan, rerumputan di sekitar sawah juga mulai menghijau, seakan-akan unsur dari telur-telur itu memberikan kesuburan yang selama ini tak pernah ada. Mbah Gotris hanya dapat bersyukur kepada Allah, memandangi keajaiban ini sambil menahan linangan air mata yang nyaris menetes, karena akhirnya ada harapan yang nyata bagi sawahnya yang selama ini tandus. Fitri, yang mengerti betapa berharganya momen itu, membisikkan doa syukur dengan mata terpejam, sementara desiran angin lereng bukit meniupkan aroma tanah basah yang menyegarkan. Beberapa warga yang sebelumnya menghina, kini justru bergumam heran dan mulai bertanya-tanya, apa benar telur yang membuat tanah menjadi subur, sambil menatap Mbah Gotris dengan tatapan ingin tahu. Saat sore menjelang, Mbah Gotris menyempatkan diri untuk sujud syukur di atas pematang sawah, merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta yang telah memberinya petunjuk melalui mimpi dan usaha yang tampak konyol. Dalam hati, ia sadar bahwa ini baru awal dari sesuatu yang lebih besar, dan ia bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi, entah keajaiban berikutnya atau cobaan yang semakin berat. Hari demi hari, tunas-tunas itu tumbuh semakin tinggi, menampilkan bentuk daun yang unik dan berwarna hijau terang, seperti tidak pernah dijumpai pada tanaman lain di desa tersebut. Beberapa daun memantulkan cahaya matahari seolah-olah dilapisi lapisan lilin, membuat kilauan yang memikat perhatian orang yang melintas di sekitar areal sawah. "Apa gerangan tanaman ini, Mbah?" tanya seorang petani yang penasaran. Lalu Mbah Gotris hanya menggeleng pelan dan menjawab, "Saya pun tak tahu, cuma menanam telur saja." Disambut tawa kecil warga yang masih samar antara takjub dan meremehkan. Meski belum terlihat batang atau buah, tumbuhan aneh ini cukup kuat bertahan di tanah yang dulunya selalu gagal menumbuhkan tanaman, menambah keyakinan Mbah Gotris bahwa keajaiban sedang berlangsung. Fitri membantu menyingkirkan gulma-gulma yang tumbuh di sekeliling tanaman, sambil bercerita pada teman-teman sekolahnya tentang sawah mereka yang sekarang mulai berubah menjadi hijau. Sebagian warga mulai berhenti mengolok-olok Mbah Gotris, karena mereka sendiri menyaksikan bahwa kehadiran tanaman ini tidak bisa dijelaskan secara logika sederhana, sehingga timbul rasa ingin tahu yang lebih besar. Di malam hari, apabila sinar bulan jatuh tepat di atas daun-daun, terlihat cahaya redup yang seolah memantul,
memberikan kesan magis yang membuat bulu kuduk merinding bagi yang melihatnya. Suatu kali, saat Mbah Gotri sedang bersujud di gubuk sawah, ia mendengar suara gemerisik seperti daun-daun yang saling berbisik, membuatnya bertanya dalam hati apakah tanaman-tanaman ini punya nyawa, lebih dari sekadar tumbuhan biasa. Fitri pun kerap merasa merinding ketika melewati areal tanaman di sore menjelang senja, tetapi ia tetap bertahan membantu kakeknya, seraya berdoa agar tidak terjadi hal-hal di luar dugaan. Ketika malam merayap dan sunyi menyelimuti desa, sawah yang dulu tertidur dalam kegelapan kini justru memancarkan aura keajaiban, seolah menjadi pertanda bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya bakal mengubah hidup banyak orang. Di tengah semangat yang mulai tumbuh, suatu malam terdengar suara teriakan panik dari arah gubuk. Ternyata api telah berkobar dan melahap atap bambu, membuat cahaya merah menyala di langit gelap. Mbah Gotris yang tidur di sisi lain sawah bergegas berlari ke arah kebakaran, sementara Fitri terjaga dan memekik. "Mbah, gubuk kita terbakar," dengan tatapan ketakutan. Beberapa warga yang mendengar jeritan segera datang membantu, mengambil ember-ember air dari sumur dan mengoperkannya satu sama lain untuk memadamkan api. Meskipun api berhasil dipadamkan setelah beberapa saat, kerusakan telah parah, sebagian atap runtuh, dan sisa barang-barang di dalamnya hangus menjadi abu, membuat Mbah Gotris terduduk lemas di sisi gubuk. "Siapa yang melakukan ini?" teriak seorang tetangga, sementara Mbah Gotris hanya menatap puing-puing dengan tatapan kosong, tak mampu menjawab karena belum tahu apakah ini kecelakaan atau sabotase. Di antara kepulan asap yang masih mengepul, Fitri berusaha menenangkan kakeknya. "Mbah, kita masih punya sawah dan tanaman, pasti masih ada harapan," meski hatinya sendiri dirundung rasa takut. Ketika subuh tiba, warga mulai memeriksa lokasi kebakaran dengan senter, namun tak ditemukan tanda-tanda jelas tentang penyebabnya, membuat kejadian ini diselimuti misteri yang menambah kegelisahan. Bagi Mbah Gotris, kehilangan gubuk yang menjadi tempatnya berteduh adalah pukulan berat, karena selain tak punya banyak harta, gubuk itu pun menjadi saksi setiap upayanya merawat tanaman aneh di sawah. Meski demikian, ia memilih bersyukur bahwa dirinya dan Fitri selamat, karena bangunan bisa dibangun kembali. Tetapi nyawa tidak akan terganti seandainya mereka terjebak di dalam kobaran api. Dalam diam, Mbah Gotris menatap langit yang mulai terang, lalu bersumpah akan tetap melanjutkan usaha merawat tanaman, karena ia yakin pertolongan Allah pasti akan datang walau dalam bentuk yang tak terduga. Pagi yang seharusnya cerah bagi Fitri malah diwarnai kekhawatiran karena kebakaran di gubuk, namun ia tetap berangkat ke sekolah dengan semangat, walau wajahnya masih menampakkan kesedihan. Di sekolah, beberapa teman mulai membicarakan kabar tentang gubuk yang terbakar. Bahkan ada yang menuding bahwa kejadian tersebut terjadi karena ulah gila, Mbah Gotris yang suka menanam telur di sawah. "Fitri, benarkah kakekmu melakukan hal aneh di sawah?" tanya seorang teman yang penasaran. Namun Fitri hanya mengangguk dengan wajah datar sembari menjawab, "Beliau punya cara sendiri, dan aku percaya ada alasannya." Meskipun ia tak bisa menceritakan panjang lebar, Fitri tetap merasa yakin bahwa semua yang dilakukan kakeknya bukanlah kesia-siaan, melainkan tanda bahwa mereka sedang diuji. Di tengah ejekan beberapa murid yang lancang, Fitri berusaha tegar, menundukkan kepala dan berdoa dalam hati agar Allah menjaga keluarganya dan menjauhkan mereka dari bala. Seusai pelajaran, Fitri dipanggil wali kelas yang menanyakan kondisi rumahnya, lalu sang guru berkata lembut, "Maaf kalau nasihat saya tentang jajanan mempengaruhi dagangan mbahmu, tapi itu demi kebaikan para murid juga." Membuat Fitri hanya bisa tersenyum kecut. Ketika bel pulang berbunyi, Fitri bergegas menjemput kakeknya di pintu pagar sekolah. Khawatir Mbah Gotris merasa putus asa setelah peristiwa kebakaran yang baru saja terjadi. Namun, yang ia temukan justru Mbah Gotris sedang duduk di bawah pohon angsana, seolah menunggu dengan sabar, meski wajahnya dipenuhi garis-garis kelelahan dan tubuhnya masih beraroma asap bekas kebakaran. "Mbah, bagaimana kondisi gubuk?" tanya Fitri. Dan Mbah Gotris menjawab perlahan, "Hancur, tapi kita akan membangunnya lagi, asal kamu tetap semangat sekolah," sambil mengusap kepala cucunya dengan kasih sayang. Momen itu membuat Fitri semakin yakin bahwa ia harus kuat menghadapi ujian di sekolah, sama halnya dengan Mbah Gotris yang rela berkorban dan berusaha keras, meski rintangan terus berdatangan. Suatu pagi yang cerah, ketika Mbah Gotris dan Fitri tiba di sawah untuk mengecek pertumbuhan tanaman aneh mereka, muncul keajaiban baru. Di ujung beberapa batang terlihat bakal buah yang bentuknya tidak lazim. Ada yang menyerupai bola kecil berkilau seperti logam kuning, ada pula yang berbentuk seperti tabung tipis dengan semburat warna kemerahan, menimbulkan keindahan sekaligus keheranan bagi siapapun yang melihat. "Subhanallah, tanaman apa ini?"
Gumam Mbah Gotri sambil mengelus buah yang masih muda, merasakan permukaannya yang agak hangat seolah menyimpan energi dari dalam. Fitri mendekat, mencium aroma segar menyerupai campuran bunga melati dan madu, dan dengan penuh ketakjuban dia berkata, "Mbah, wanginya harum sekali, seperti bukan dari dunia ini." Warga desa yang kebetulan melintas di dekat sawah berhenti untuk menonton. Beberapa di antara mereka menuding-nuding dengan mulut ternganga, akhirnya mengakui bahwa sawah Mbah Gotris memang benar-benar menyimpan misteri. Melihat fenomena itu, Mbah Gotris menyiapkan karung goni untuk menampung buah-buah yang kemungkinan besar akan berjatuhan saat matang nanti, sambil berharap buahnya berguna untuk banyak orang. Meskipun begitu, ada pula warga yang berbisik sinis, menganggap buah itu bisa jadi beracun atau hasil dari praktik klinik, memunculkan ketakutan dan kecurigaan yang tak berdasar. "Mbah, apa akan kita makan langsung atau kita tunggu dulu?" tanya Fitri dengan polos. Namun Mbah Gotris menjawab berhati-hati. "Lebih baik kita tunggu sampai benar-benar matang, Nek. Kita juga harus berhati-hati." Malamnya, Mbah Gotris menunaikan sholat hajat, memohon perlindungan dari segala mara bahaya dan menanyakan petunjuk apakah buah yang tumbuh ini membawa berkah atau musibah. Dengan perasaan berdebar, mereka menantikan hari-hari berikutnya, di mana buah-buah aneh itu akan matang sempurna dan mengungkap lebih banyak rahasia yang tersimpan dalam tanah sawah tersebut. Berita tentang sawah Mbah Gotris yang menumbuhkan tanaman aneh menyebar cepat, hingga seorang peneliti muda dari kota bernama Pak Amir datang untuk memeriksa kebenaran kabar tersebut, membawa beberapa alat penelitian sederhana. Begitu tiba, Pak Amir dibuat takjub oleh tanaman berdaun cerah dan buah-buah berwarna mencolok. Lalu ia segera mengambil sampel tanah, daun, dan buah untuk diteliti di laboratoriumnya nanti. "Pak Tua, apa gerangan yang Anda lakukan hingga tanaman ini bisa tumbuh?" tanya Pak Amir penasaran. Mbah Gotris tersenyum lalu menjawab, "Saya cuma menanam telur, Nak. Saya sendiri tidak terlalu paham kenapa jadinya begini." Pak Amir mencoba memeriksa kandungan di dalam tanah menggunakan alat pendeteksi mineral, dan ia menemukan bahwa kadar nutrisi tertentu di situ sangat tinggi, sekaligus ada senyawa yang belum pernah ia temukan sebelumnya. Fitri, yang berdiri di samping kakeknya, memperhatikan berbagai peralatan penelitian dengan penuh rasa ingin tahu, sementara Pak Amir menuliskan catatan-catatan penting di sebuah buku tebal. Beberapa warga desa yang masih mencurigai fenomena ini ikut berkumpul, dan ada yang bertanya, "Pak Amir, apakah tanaman ini akan berbahaya?" Namun sang peneliti hanya mengangkat bahu, mengaku masih perlu waktu untuk memastikannya. Sebelum pulang, Pak Amir sempat mencicipi sedikit getah yang menetes dari salah satu buah, lalu ia mencatat reaksi yang muncul di lidahnya. "Rasanya manis, tetapi ada sensasi hangat yang aneh," ucapnya. Dalam perjalanan kembali ke kota, Pak Amir menulis pesan singkat untuk koleganya di universitas, meminta bantuan lebih lanjut untuk menganalisis senyawa yang berasal dari telur yang ditanam oleh Mbah Gotris. Sementara itu, Mbah Gotris dan Fitri tidak terlalu ambil pusing dengan kerumitan ilmiah. Yang penting bagi mereka adalah tanaman ini mungkin menjadi jawaban atas doa-doa yang selama ini mereka panjatkan. Dengan kepergian Pak Amir, terselip harapan baru bahwa suatu saat nanti penemuan ini bisa bermanfaat bagi banyak orang, dan membantu menaikkan derajat hidup mereka di desa yang terpencil. Seiring waktu, buah-buah unik itu mulai matang, dan seorang warga bernama Pak Warto yang menderita penyakit kulit kronis kebetulan mencoba mengoleskan cairan dari buah tersebut ke lukanya, lantaran ia mendengar kabar adanya kekuatan aneh di balik tanaman Mbah Gotris. Keesokan harinya, Pak Warto berlari menuju rumah Mbah Gotris dengan wajah cerah, memperlihatkan kulitnya yang tampak membaik secara signifikan, sehingga membuat warga sekitar terperangah. "Masya Allah, kok bisa hilang gatal-gatal saya?" seru Pak Warto sambil memperlihatkan bekas lukanya yang kini sudah mengering, mencengangkan Mbah Gotris serta Fitri yang sampai mengucap takbir pelan. Kabar itu menyebar secepat angin, mendorong warga desa lain yang memiliki keluhan kesehatan untuk datang dan mencoba mengoles atau meminum sedikit jus dari buah tanaman aneh tersebut. Tak disangka, banyak dari mereka melaporkan kondisi membaik, mulai dari sakit kepala hilang, asam lambung mereda, hingga demam turun dengan cepat, menambah keyakinan bahwa tanaman ini memang membawa berkah. Meski demikian, Mbah Gotris selalu mengingatkan orang-orang untuk tidak berlebihan dan tetap bertawakal, karena semua ini hanya atas izin Allah, bukan karena saya atau telur yang saya tanam, ujarnya merendah. Fitri bersorak girang setiap kali mendengar kabar kesembuhan. Ia bahkan membantu mengambil beberapa buah matang untuk dibagikan kepada para lansia di desa yang memerlukannya. Namun, muncul pula rasa khawatir karena belum ada penelitian ilmiah yang mendalam, sehingga Mbah Gotris terus menekankan agar warga berhati-hati,
meminta mereka berkonsultasi dengan Pak Amir atau petugas kesehatan desa jika perlu. Mendengar kegemparan ini, beberapa pedagang obat tradisional di pasar mencoba membeli buah dari Mbah Gotris, tetapi ia menolak untuk menjual dalam jumlah besar, sebab niatnya hanya untuk membantu sesama. Dengan semakin banyaknya kejadian penyembuhan, sawah yang dulu dipandang sebelah mata kini berubah menjadi pusat perhatian, membuat Mbah Gotris belajar merendahkan diri di hadapan semua pujian yang seolah datang bertubi-tubi. Berita mengenai keajaiban sawah Mbah Gotris menarik perhatian para pejabat desa, yang melihat peluang untuk menjadikan lahan tersebut sebagai aset desa dan meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata maupun penjualan buah ajaib. Suatu siang, Pak Lurah bersama beberapa staf datang menemui Mbah Gotris. Dengan raut serius mereka berkata, "Mbah, bagaimana jika kita jadikan tempat ini semacam agrowisata? Kita akan bantu bangun infrastruktur, tapi Mbah harus menyerahkan sebagian kepemilikan lahan." Mbah Gotris menolak halus, menjelaskan bahwa dirinya tidak ingin sawah ini diambil alih, sebab tujuan utamanya adalah membantu warga yang membutuhkan, bukan untuk dikomersilkan secara besar-besaran. Pak Lurah mencoba merayu, "Pikirkan masa depan cucu Mbah. Pasti lebih terjamin kalau kita kembangkan potensi tanah ini." Namun Mbah Gotris hanya menggeleng sambil menepuk tangan Fitri yang berdiri di sampingnya. Obrolan panjang itu semakin memanas, karena pejabat desa merasa Mbah Gotris bersikap egois, sementara Mbah Gotris merasa usahanya akan berubah menjadi bisnis semata jika ia mengikuti kemauan mereka. Beberapa warga mengamini pendirian Mbah Gotris, tetapi ada pula yang berpendapat bahwa kesepakatan dengan pejabat desa bisa membawa kemajuan ekonomi bagi semua orang, sehingga menimbulkan perpecahan pendapat. "Mbah, tolong dipertimbangkan lagi, desa kita butuh dana pembangunan," kata salah satu staf lurah, tetapi Mbah Gotris hanya menjawab, "Biarlah desa kita membangun, tapi jangan jadikan tanah ini objek jualan." Setelah diskusi yang cukup panjang, para pejabat itu pulang dengan wajah kecewa, meninggalkan Mbah Gotris yang masih kokoh dengan keyakinannya, sementara Fitri menenangkan kakeknya dengan menepuk bahu. Malamnya, Mbah Gotris berdoa agar tidak timbul permusuhan di antara warga dan pejabat desa, karena ia menyadari bahwa kekuatan silaturahmi jauh lebih penting daripada sekadar keuntungan materi. Meski tekanan itu terasa berat, Mbah Gotris tetap bersandar pada keyakinan bahwa tujuan utama tanaman aneh ini adalah sebagai wujud kasih sayang Allah bagi orang banyak, bukan semata-mata mesin uang. Di suatu malam yang gelap, saat Mbah Gotris tengah berkeliling sawah memeriksa tanaman, ia mendengar suara langkah kaki banyak orang, disusul suara tawa kecil yang mencurigakan. Ternyata segerombolan pria bertopeng mencoba masuk ke area penanaman, seolah hendak merusak atau mencuri buah aneh yang dianggap bernilai tinggi, menambah tegang suasana sunyi di lereng bukit itu. Mbah Gotris mengambil sebatang tongkat bambu, berseru lantang, "Siapa kalian? Jangan ganggu tanaman saya." Namun para pria itu justru bergerak mendekat dengan sikap mengancam. Tiba-tiba, hembusan angin kencang menyalak, menggoyangkan batang-batang tanaman hingga menimbulkan suara gemuruh, dan para pria bertopeng itu terdiam, seperti melihat sesuatu yang tak terlihat Mbah Gotris. Salah satu dari mereka berteriak dengan suara gemetar, "Apa itu di atas daun?" Lalu berlari mundur ketakutan, diikuti anggota lain yang juga pontang-panting kabur meninggalkan sawah. Mbah Gotris tertegun, merasa seolah-olah tanaman dan alam semesta bekerja sama untuk melindungi sawah, karena seketika suasana menjadi lengang kembali dan para penyusup telah lenyap di kegelapan malam. Ia melafalkan doa perlindungan, menenangkan jantungnya yang berdegup kencang, kemudian menyadari bahwa apapun yang dilihat para penyusup itu, jelas membuat mereka takut setengah mati. Keesokan paginya, Fitri menemukan sisa jejak kaki dan beberapa peralatan yang tertinggal di pematang, menandakan bahwa percobaan perusakan benar-benar dilakukan oleh pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan. Warga desa yang mendengar cerita Mbah Gotris menjadi terkejut. Sebagian percaya bahwa Allah mengirimkan peringatan bagi orang-orang yang berniat jahat, sementara yang lain hanya menganggapnya kebetulan. Bagaimanapun, peristiwa itu menegaskan bahwa tanaman di sawah tersebut tidak mudah diganggu, dan Mbah Gotris semakin yakin bahwa kehadiran keajaiban ini datang dengan perlindungan ilahi. Suatu sore, Fitri kembali dari sekolah dengan membawa buku pelajaran agama yang di dalamnya terdapat tafsir ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang keajaiban ciptaan Allah dan tanda-tanda kekuasaannya di muka bumi. Ia menunjukkannya kepada Mbah Gotris, sambil berkata dengan antusias, "Mbah, di sini ada ayat yang menjelaskan bahwa Allah bisa menumbuhkan tanaman dari tempat yang tidak mungkin, persis seperti sawah kita." Mbah Gotris tersenyum haru, seraya menepuk kepala Fitri dan berkata, "Nek, itu artinya Allah berkuasa atas segalanya, termasuk menjadikan telur sebagai pupuk, kalau memang Dia berkehendak."
Mereka duduk bersila di beranda rumah yang kini beratap seadanya setelah kebakaran, membacakan ayat demi ayat yang membahas bagaimana bumi bisa dihidupkan kembali oleh Sang Pencipta. Dalam suasana tenang itu, Fitri merasakan getaran iman yang kuat, lalu menyadari bahwa apa yang terjadi di sawah mereka bukan sekadar keajaiban kosong, melainkan cerminan kekuasaan Allah. "Mbah, bagaimana kalau nanti tanaman kita semakin besar dan semakin banyak orang datang?" tanya Fitri, dan Mbah Gotris menjawab, "Kita sambut mereka dengan baik, semoga kita bisa menjadi perantara kebaikan." Fitri mengangguk mantap, menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai pegangan, sebab ia percaya bahwa selama mereka meniatkan segala usaha untuk Allah, pertolongan akan selalu terbuka. Menjelang maghrib, mereka menutup pertemuan singkat itu dengan doa, memohon agar apa yang mereka lakukan senantiasa diberkahi dan dijauhkan dari niat buruk siapapun. Warga yang lewat sesekali menyapa, mendengar potongan ayat Al-Quran yang dilantunkan Fitri dan Mbah Gotris, turut merasakan ketentraman di hati mereka. Malam pun tiba, Mbah Gotris berbaring di atas tikar bambu sambil menatap langit, merasa puas karena Fitri mulai memahami esensi keimanan, dan ia yakin cucunya akan tumbuh menjadi sosok yang tangguh dan berakhlak baik. Mendengar berita bahwa sawah Mbah Gotris menumbuhkan tanaman ajaib dan banyak orang datang mencari kesembuhan, kedua orang tua Fitri yang merantau di kota memutuskan untuk pulang sementara, membawa segenap harapan baru bagi keluarga. Saat tiba di desa, mereka melihat perubahan mencolok pada sawah, di mana hamparan tanaman hijau diselingi buah-buah berwarna cerah yang berbeda-beda bentuk, bagai panorama menakjubkan yang tak pernah mereka saksikan sebelumnya. Fitri berlari menyambut mereka dengan gembira, sambil berseru, "Ayah ibu, lihat ini, semua dari telur yang ditanam Mbah," membuat kedua orang tuanya tertegun dan menatap Mbah Gotris dengan penuh rasa syukur. Mbah Gotris mempersilakan mereka duduk di beranda rumah sambil menyuguhkan air dingin, lalu bercerita panjang lebar tentang mimpi yang memicunya menanam telur, cemoohan warga, hingga akhirnya tumbuh tanaman ajaib. Air mata menetes di pipi Ibu Fitri. Ia menyesal karena meninggalkan Fitri terlalu lama, namun Mbah Gotris menenangkannya. "Tidak perlu menyesal, semua sudah kehendak Allah, yang penting kita sekarang berkumpul lagi." Sang ayah pun berniat membantu Mbah Gotris mengelola sawah, mulai dari mendirikan kembali gubuk yang terbakar, hingga menjaga tanaman di malam hari agar tak lagi terjadi percobaan pencurian. Para tetangga yang dulu memandang rendah keluarga ini, kini mulai menunjukkan sikap lebih bersahabat, bahkan ada yang menawari tenaga sukarela untuk membangun gubuk baru sebagai bukti kepedulian. Mbah Gotris menerima bantuan itu dengan rendah hati, meyakini bahwa kebaikan selalu bisa tumbuh ketika manusia benar-benar saling tolong-menolong tanpa pamrih. Setelah seharian bekerja, keluarga Fitri bisa duduk bersama di dekat pematang sawah, menikmati udara sore dan menatap keindahan tanaman yang seolah memancarkan sinar lembut saat matahari terbenam. Malamnya, mereka tidur dengan hati penuh rasa syukur, karena tidak pernah menyangka bahwa tanah tandus yang dulu menjadi beban, kini berubah menjadi sumber kebahagiaan dan mendatangkan rezeki tak terduga. Pagi itu, Pak Amir datang kembali bersama tim peneliti yang lebih lengkap, membawa mikroskop portabel, tabung reaksi, dan peralatan canggih lainnya, dengan tujuan menganalisis lebih dalam kandungan mineral di tanah serta buah tanaman Mbah Gotris. Begitu sampel diperiksa, tim peneliti mendapati mineral langka yang mampu mempercepat proses fotosintesis, meningkatkan penyerapan nutrisi secara drastis, dan menghasilkan zat-zat bioaktif yang diduga berkhasiat bagi kesehatan manusia. "Ini luar biasa, Pak Tua," ucap Pak Amir sambil mencatat hasil pengukuran, sementara rekannya, seorang profesor biologi, menambahkan, "Belum pernah saya melihat perpaduan kimia alami seperti ini, jelas ini temuan besar." Berita penemuan pun cepat tersebar ke media lokal, menimbulkan sensasi di kalangan akademisi dan masyarakat. Bahkan beberapa stasiun televisi tertarik untuk membuat laporan khusus tentang tanaman ajaib di lereng bukit. Mbah Gotris, yang tak terbiasa dengan keramaian, kadang merasa canggung menghadapi kamera dan mikrofon, tetapi Fitri dengan cekatan membantu menjawab pertanyaan wartawan yang ingin mengetahui detail tentang benih tanaman tersebut. Sebagian warga desa pun merasa bangga karena kampung mereka mulai dikenal luas. Terlebih lagi kehadiran para peneliti memberi kesan penting dan bergengsi, mengubah persepsi bahwa mereka hanya pedesaan terpencil. Namun, Mbah Gotris tetap waspada karena khawatir penemuan besar ini justru akan memancing pihak-pihak tertentu untuk mencoba mengambil alih lahan atau mengeksploitasi tanaman secara berlebihan. "Kita perlu menjaga apa yang sudah Allah titipkan, jangan sampai dirusak karena ambisi manusia," pesannya kepada Fitri dan orang tua Fitri, yang mereka amini dengan penuh kesepahaman. Di sisi lain,
Pak Amir membeberkan rencananya untuk mempublikasikan hasil penelitian di jurnal ilmiah, agar dunia mengetahui kehebatan tanah sawah Mbah Gotris dan potensi luar biasa yang terkandung di dalamnya. Meski gempar, Mbah Gotris tetap berusaha mempertahankan kesederhanaannya, bersyukur bahwa lahan yang dulunya mati kini menjadi pusat perhatian, dan menanti apa rencana Allah selanjutnya untuk sawah mereka. Tibalah musim panen yang ditunggu-tunggu, di mana buah dari tanaman aneh itu memunculkan berbagai warna dan bentuk, menjadikan seluruh sawah seperti pasaraya buah yang memanjakan mata dan penciuman. Warga desa berbondong-bondong mendatangi sawah, membawa keranjang besar dan karung untuk membantu panen, sementara Mbah Gotris berdiri di pematang dengan mulut bergetar takjub akan pemandangan menakjubkan itu. Allahu Akbar, ini luar biasa, pekik beberapa orang serentak. Disusul yang lain mengucap takbir dengan lantang karena tak kuasa menahan rasa syukur, teringat betapa tandusnya sawah ini dahulu. Fitri menitikan air mata kebahagiaan saat melihat kakeknya dikelilingi buah melimpah, padahal beberapa bulan lalu mereka nyaris tidak bisa menanam satu pohon pun, dan keadaan berbalik drastis. Para petani yang dulu mengejek Mbah Gotris kini meminta maaf, karena telah meremehkan upayanya menanam telur, sambil mengakui keikhlasan Mbah Gotris yang membuat keajaiban ini menjadi kenyataan. Di tengah sukacita, Mbah Gotris mengajak semua orang untuk membaca doa bersama, memohon agar hasil panen ini membawa manfaat yang luas, tidak menimbulkan kesombongan, dan meneguhkan iman mereka. Setelah doa, orang-orang mulai memetik buah dengan hati-hati, merasakan keanehan tekstur dan wewangian masing-masing jenis, sementara yang lain memuji cita rasanya yang manis, segar, atau harum. Ada pula yang mengucap syukur karena buah ini dapat membantu pengobatan penyakit mereka, sehingga panen raya kali ini terasa lebih menyerupai perayaan spiritual ketimbang sekadar peristiwa pertanian. Ketika senja tiba, sinar jingga mentari memantul di atas permukaan buah-buah, menyulap panorama sawah menjadi pemandangan indah yang tak mudah dilupakan, membuat mereka yang hadir menundukkan kepala dalam keharuan. Malam harinya, gemuruh takbir masih terdengar lirih dari penjuru desa, menandakan syukur mendalam kepada Allah yang telah mengubah keadaan keluarga Mbah Gotris, serta desa itu secara keseluruhan. Setelah panen raya yang penuh sukacita, Mbah Gotris mengambil sebagian besar hasil buah dan membagikannya kepada seluruh warga desa secara gratis, tanpa memandang siapa yang dulu menghina atau menertawakannya. Suasana desa menjadi damai, orang-orang berkumpul di lapangan balai desa untuk mencicipi berbagai olahan buah aneh tersebut, sementara Fitri membantu membagikan potongan-potongan buah kepada anak-anak kecil. Tak sedikit dari mereka yang merasakan manfaat kesehatan, serta merasakan peningkatan semangat dan kebahagiaan setelah mengonsumsi buah, seolah-olah ada energi positif yang mengalir dari kandungan nutrisi telur yang tertanam di tanah. "Mbah, mengapa Mbah berikan semuanya begitu saja, padahal bisa dijual mahal?" tanya salah seorang warga, dan Mbah Gotris menjawab sambil tersenyum, "Ini rezeki dari Allah, untuk apa kita menahan nikmat yang bisa membahagiakan banyak orang?" Para pejabat desa yang tadinya menekan Mbah Gotris, kini berubah sikap. Mereka memuji kedermawanannya dan mulai merencanakan program pembangunan yang mengedepankan kesejahteraan bersama. Pak Amir dan tim penelitinya pun tak henti melakukan riset lanjutan, berniat mempublikasikan hasil lengkap dengan catatan bahwa keberhasilan ini bermula dari keyakinan dan ketulusan seorang petani tua bernama Mbah Gotris. Sementara itu, orang tua Fitri merasa lega karena bisa menyaksikan langsung keberhasilan kakek Fitri. Bahkan mereka bercita-cita menetap kembali di desa dan memperkuat usaha pertanian agar keberkahan ini terus berlanjut. Di malam hari, Mbah Gotris menatap langit berbintang di atas pematang sawah, mengingat kembali betapa sulit perjuangan yang ia lalui, dari dihina karena berjualan telur gulung, hingga dicemooh ketika menanam telur di tanah kering. Namun, semua kepahitan itu terbayar dengan kehadiran tanaman ajaib, yang menumbuhkan buah berlimpah dan menebarkan kebaikan bagi semua warga. Sehingga Mbah Gotris mensyukuri hikmah besar di balik ujian-ujian tersebut. Dengan senyum damai, Mbah Gotris menuntun Fitri untuk bersama-sama mengucap hamdalah, menandakan penutup sebuah perjalanan panjang penuh liku, yang akhirnya memperlihatkan bahwa kesabaran dan keyakinan pada kehendak Allah sanggup meruntuhkan segala ketidakmungkinan.